kalau misalnya pemimpin itu menggunakan gaya coaching itu dikaitkan visi dan misi itu tadi ya. Mm-mm. Itu sebetulnya kan inti utamanya adalah Halo Coach, halo, apa kabar nih Coach? baik, baik, kabar baik. Alhamdulillah. Ya, Oke, langsung aja nih Coach. Sebenarnya kalau misalkan kayak kita tuh ngobrol soal kepemimpinan ya Coach ya. Kita ya, kan memimpin itu pasti punya visi ya Coach. Tapi betul. di era yang percepatan teknologi ini, banyak orang bilang kalau kita tuh fokusnya tuh gampang hilang gitu Coach. Oke. Nah, gimana sih coaching itu bisa membuat seorang pemimpin tetap punya kesadaran penuh atas visi yang udah dia buat tuh. Oke, gitu ya. Jadi memang salah satu peran seorang pemimpin itu adalah memiliki visi yang kuat dan Mm-mm. kemudian menyampaikannya ke semua tim di organisasi agar sama-sama akhirnya bergerak untuk mengejar visi tersebut gitu ya. Betul. Visi dan misi lah gitu ya. Oke. Nah, di era yang serba cepat dan tidak pasti sekarang Mm-mm. itu distraksi banyak banget ya. Noises, distraksi gitu ya. Eh apakah itu AI, teknologi segala macam gitu ya yang bikin leader itu akhirnya fokusnya jadi terlalu fokus ke hal-hal yang hanya di depan mata aja ya, perubahan-perubahan yang di depan mata, Mm-mm. kompetitor melakukan ini ikut-ikutan, sana ikut-ikutan gitu ya. Bisa jadi terdistraksi seperti itu, ngeliat kompetitor kayaknya kok lebih keren pakai ini, pakai itu ya. Iya. Kita juga akhirnya kebawa gitu ya. Nah, nah itu bisa jadi membuat leader bahkan seluruh organisasi jadi terdisconnected dengan visinya gitu ya. Kalau sudah terdisconnected dengan visinya ya ibaratnya kapal ya, kapal yang ada di laut itu kehilangan arah kompasnya gitu kan, mau Mm. kemana gitu kan, Mm-mm. ini ya gitu ya, yang penting kemana aja deh, yang penting nyampe ya kan, nyampe kemana gitu ya, yang penting nyampe daratan gitu ya. Tapi nyampe daratannya yang mana nggak jelas juga ya. Kalau nyampe ke daratan ternyata di daratan itu malah ada suku pribumi yang kanibal gimana gitu ya misalnya. Serem Coach. Ya, jadi harus jelas ya Mm-mm. arahnya gitu kan. Nah, dengan adanya coaching ini umpamanya saya sih seperti halnya mobil Formula One yang suatu saat dia kan harus ke pit stop ya Mm-mm. untuk dibener-benerin atau diganti-ganti gitu ya hal-hal Mm-mm. yang partsnya dari mobil tersebut ya, apakah bannya atau ini itunya gitu ya. Dan sebetulnya sama sih, mirip lah gitu ya perumpamaan itu ya. Jadi para leader dengan coaching ya seperti berada di pit stop di Mm-mm. sana ya dengan teknik proses refleksi diri gitu ya. Mereka akan diingatkan kembali pada visinya gitu ya. Oke. Jadi segala keputusan akhirnya dikonekkan lagi ke visinya gitu loh. Jadi gak asal-asalan lagi. Mm. Ya, jadi nggak hanya keputusan itu untuk demi kepuasan jangka pendek, tapi apa ya, juga dibalanskan, diseimbangkan dengan tujuan jangka panjangnya, ya kan Mm. visi dan misinya Iya. perusahaan gitu, gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, ketika ada nih teknologi baru gitu Mm-mm. kan, yang apalah gitu digital AI apa segala macam itu ya, memang keren sih gitu ya. Nah, Betul. tapi bukan hanya apa ya, dengan coaching itu bukan hanya sekedar apakah memutuskan untuk mengadopsi teknologi tersebut atau enggaknya untuk tujuan jangka pendek, tapi juga perlu dikonekkan dengan visi ke depannya gitu loh. Mm. Maksudnya gini, bagaimana teknologi atau AI ini bisa berkontribusi terhadap pencapaian visi kita ke depan, visi misi kita sebagai perusahaan gitu loh, Mm-mm. sebagai sebuah kapal gitu ya. Jadi nggak hanya mengadopsi jangka pendek, tapi untuk melihat ke depannya apa. Contoh kan seperti itu ya, berpikir reflektif untuk bisa memprioritaskan keputusan-keputusan bukan hanya demi apa ya, kepuasan atau tujuan tujuan jangka pendek aja, tapi perlu dikonekkan dengan visi, misi dan nilai-nilai perusahaannya. Gitu. Oke. Nah, kalau tadi kan Coach sudah menjelaskan nih, coaching itu sebenarnya bisa untuk membuat pemimpin ini memiliki kesadaran penuh dalam menyelaraskan visinya dia sama perusahaan juga untuk jangka panjang Iya, ya Coach ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari pengalamannya Coach Adit nih, apa sih perbedaan
pemimpin yang menerapkan coaching dengan yang tidak menerapkan coaching pada saat di era digital seperti ini, Coach? Oke, jadi gini ya, memang tadi ya agak apa keuntungan apa kelebihannya ya kalau misalnya pemimpin itu menggunakan gaya coaching itu dikaitkan visi dan misi itu tadi ya. Mm-mm. Itu sebetulnya kan inti utamanya adalah proses berpikir refleksi dari klien ya. Gitu. Oke. Dengan coaching, seorang pemimpin itu apa ya dilatih atau dibiasakan untuk berpikir reflektif, tidak reaktif gitu ya terhadap suatu hal gitu. Apakah itu masalah, apakah itu ada peluang atau apapun gitu ya. Nah, jadi intinya itu perbedaan pemimpin yang menggunakan coaching atau tidak, baik itu coaching buat dirinya sendiri atau buat timnya gitu ya. Jadi segala keputusan, segala tindakan, segala hal yang kebanyakan dilakukan oleh organisasi itu didasarkan oleh pemikiran reflektif yang dalam, ya, yang jangka panjang, nggak hanya jangka pendek dan cepat aja gitu ya. Gitu. Nah, contohnya apa? Adanya dengan melakukan coaching dengan self reflektif, ya, seorang pemimpin itu bisa menentukan prioritas keputusannya berdasarkan visi jangka panjang dan nilai-nilai perusahaannya. Contoh gitu ya, tidak hanya sekedar ya tadi ikut-ikutan semata gitu ya. Misalnya keputusan dalam tadi ya mengadopsi suatu teknologi tertentu gitu ya. Nah gitu. Dan juga akhirnya dengan dia menerapkan coaching ke timnya gitu ya, tidak lagi dia dalam memimpin itu top down gitu kan. Harusnya sih awalnya kan top down biasanya kalau pemimpin gitu ya. Tapi ini lebih diutamakan adalah kolaborasi dalam timnya. Ya, kalau top down itu kan akan memasung proses apa ya berpikir kreatif tim ya. Dengan kolaborasi, dengan coaching itu memancing tim untuk berpikir kreatif dan inovatif gitu ya untuk menjalankan pekerjaannya gitu. Jadi atasan juga bagus dapat keuntungan dari situ ya. Bukan dia semua yang memutuskan, bukan dia semua yang akhirnya menentukan, tapi dengan coaching akhirnya pelan-pelan di timnya dibiasakan untuk berpikir sendiri, berpikir mandiri gitu ya, dengan cara-cara yang lebih kreatif dan akhirnya bisa menerapkan ide-ide kreatif itu secara inovatif di tempat kerjanya. Nah, itu peran dari coaching ya. Jadi intinya adalah membiasakan pemimpin dan tim itu berpikir reflektif ya, tidak mendadak ugal-ugalan atau tidak reaktif gitu ya, dengan gaya memimpin yang lebih kolaboratif ya, lebih transformasional gitu ya, ketimbang direktif dan top down. Ya gitu sih. Nah, tadi kan sempat Coach Adi tuh bilang ya kalau pemimpin yang menerapkan coaching itu dia kayak ibaratnya punya pemikiran reflektif ketimbang yang enggak menerapkan coaching tuh biasanya lebih ke reaktif ya Coach ya. Ketika si pemimpin ini memang mempelajari coaching, itu apakah memang langsung ada kesadaran penuh dengan mindsetnya dia nih Coach, kalau misalkan harus lebih reflektif ketimbang reaktif gitu Coach? Iya, jadi kesadaran penuh ini memang nggak bisa instan juga ya, perlu terus-menerus dilatih gitu ya, perlu terus-menerus ditempa sehingga menjadi satu kebiasaan. Jadi coaching pun tidak bisa memberikan suatu perubahan instan ya. Bisa jadi terjadi perubahan instan tapi tetap harus di-maintain gitu loh. Ya dengan dilatih terus. Dengan teknik coaching ini. Makanya coaching kan dilakukan secara berkala. Bukan hanya berkala, harus diterapkan, diintegrasikan dengan proses berpikir sehari-harinya gitu. Sehingga menjadi suatu habit dan akhirnya kesadaran penuh itu menjadi suatu apa ya, hal yang otomatis terjadi gitu loh. Karena kebiasaan tadi Ya, makanya jadi habit, bahkan kalau misalkan udah emang lama diterapkannya dia jadi kayak ya udah punya kesadaran penuh. Iya, jadi seperti kita belajar baca dulu ya. Membaca dulu kan awalnya kita baca dieja dulu ya. Dieja itu kan berlatih membaca. Lama-lama kan udah otomatis kita baca, lihat tulisan langsung kita baca tanpa perlu dieja. Seolah-olah itu kita nggak mengeja, padahal itu terjadi prosesnya cepat gitu loh. Jadi seperti otomatis gitu. Wah, thank you banget nih Coach. Jadi kita udah tahu nih sebenarnya penerapan coaching di era digital sekarang tuh benar-benar penting banget, bahkan bisa membuat kita tuh lebih reflektif lagi ketimbang sebelum kita menggunakan coaching. Kan pasti dia lebih reaktif ya Coach ya. Betul. Teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar coaching langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya. Cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.